Cepat. Kejar. Jiyun Jiyang, kakiku keseleo. Bantu aku bangun. Cucu, jangan cuma berdiri. Lari! Jiyang. Jiyun. Jiyun. Kenapa? Kalian kan bilang akan selalu melindungiku. Mingju, kau tetap gadis favorit kami. Kenapa perlakukan aku begini? Terlalu banyak yang mengejar, kami berdua tak sanggup lawan. Cucu juga fisiknya lemah, takkan bisa lari jauh. Bagaimana kalau kau gantikan dia di sini? Apa katamu? Penakut, tapi gengsinya tinggi. Kalau dia ternoda, pasti takkan bertahan. Kau tak secantik cucu. Para brengsek itu mungkin tak tertarik padamu. Ku Jiyun. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Bagaimana bisa kau perlakukan aku begini? Lagi pula keluargamu kaya. Meski kau mengalami sesuatu, takkan jadi masalah besar. Oh ya, bukannya kau selalu ingin aku temani ke taman hiburan? Asal kau halangi mereka untuk cucu kali ini, aku temani kau. Ku Jiyun. Ku Jiyun. Kembali. Aku akan mati di sini, Gu Jiyun. Lari. Aku suruh kau lari. Berani mengacaukan acaraku ya. Bukan aku. Pelakunya Bai Cucu. Siapa Bai Cucu? Aku salah. Aku tak boleh ajak musuh masuk. Tak boleh biarkan Bai Cucu tinggal di rumahku. Menangislah. Padahal ada tunangan lebih baik. Tapi aku karena masih ingat ikatan masa kecil. Berkutat dengan saudaraku. Buat kamu menangis. Siapa? Qin Zong. Sudah diurus. Ya, Qin Zong, ampun. Aku salah, Qin Zong. Maaf Mingju, aku terlambat datang. Kamu kembali. Aku mati di sini, Gu Jiyun. Pelakunya Bai Cucu. Siapa Bai Cucu? Nona, akhirnya Anda sadar. Jo Mama tadi malam. Siapa yang selamatkan aku semalam? Ini Jangan beritahu Mingju, aku yang selamatkan dia. Qin Shao. Mengapa harus begitu jaga Nona bertahun-tahun, tapi tak pernah muncul? Dan larang aku katakan, hanya diam lihat, dia dengan kedua saudaraku makin dekat. Aku tak mau minta imbalan, kuharap dia ingat sendiri. Lalu datang ke aku. Siu Mama. Ya, orang lewat yang selamatkan Anda. Orang lewat. Nona, bukan dua tuanku yang jemput Nona semalam, yang antar Nona keluar. Anda alami bahaya. Mereka... Cucu, cepat lari! lagi pula keluargamu kaya. Bahkan jika sesuatu terjadi padamu, tak masalah. Nona, Siu Mama. Tolong beritahu kakek. Saya sudah paham. maksud Anda? Perjanjian nikah kakek dengan keluarga Qin. Saya setuju. Saya mau nikahi Qin Mucu. Orang terkaya Huaguo. Saya mau nikahi Qin Mucu. Orang terkaya Huaguo. Tuan Qin akhirnya berhasil. Nona, dua anakku itu tak ada apa-apanya dibanding Tuan Qin. Apalagi Tuan Qin. Iya. Keluarga Qin keluarga terkaya. Elit puncak. Cimocu idaman banyak wanita. Suami kaya impian. Saya lepas. Kesempatan emas ini. Tiap hari kejar. Dua orang tak cinta saya. Wajar Anda bilang, saya bodoh dulu.
Syukurlah Anda sadar. Saya beritahu Tuan dan keluarga Qin. Berita besar ini. Tak tahu calon suamiku yang 6 tahun lebih tua. Calon suami yang belum pernah kulihat. Akan seperti apa orangnya? Jiang Mingzhu, dengar kamu diselamatkan tadi malam. Tak kenapa-kenapa, maka perjanjian kita batal. Aku tak temanimu pergi. Tuan Qin. Ibu Jo, apa Mingju ada masalah lagi? Bukan. Nona sudah setuju. Nona bilang, dia bersedia menepati perjanjian pernikahan dengan Anda. Anda sudah jauh. Mau kembali ketemu Nona? Putar balik kembali ke keluarga Jiang. Jiang Mingzhu, berani kau matikan teleponku? Kalian masih berani muncul di depanku? Mingzhu, bagaimana bisa kau matikan telepon Jiyun? Kau tak tahu betapa kami khawatirkanmu. Khawatirkan aku. Tadi malam kau sendiri yang sengaja jatuhkan aku. Kalau benar khawatir, kenapa tak selamatkan aku? Mingzhu, kau menyalahkanku. Jiang Mingzhu, suaramu keras sekali. Cucu tak sengaja. Memang tubuhmu lemah? Jatuh sendiri? Bahkan jika aku jatuh sendiri, kau bisa selamatkan aku. Kenapa tak bantu? Jiang Mingzhu, jangan lupa. Cucu bisa seperti ini? Karena siapa? Apa maksudmu? 3 tahun lalu kau sengaja dorong cucu ke kolam. Kau hampir bunuh dia. Kau pembunuh! Apa katamu? Kau pembunuh! Jiang, cukup. Mingzhu, dia tak sengaja. Dia hanya terlalu peduli padamu hingga lakukan itu padaku. Apa sebenarnya yang kalian bicarakan? Cukup, Jiang Mingzhu. 3 tahun lalu, acara sekolah di kolam renang saat cucu jatuh. Kau lupa? Kolam renang. Cucu. Cucu, di mana kau? Jiang Mingzhu, asal kau mati. Aku bisa pakai status sahabatmu supaya kakek Jiang adopsi aku. Nanti, aku jadi satu-satunya putri Jiang. Hah? Tolong, Cucu, aku tak bisa mati. Tolong aku, Jiang Mingzhu. tangan. Cucu. Cucu, jangan nakuti aku. Jiang Mingzhu. Kok bisa jatuh ke kolam? Aku cari cucu di kolam. Entah siapa dorong aku. Sial. Dia bisa berenang? Ya, aku baru datang. Langsung lihat Jiang Mingzhu jatuh. Aku panik mau selamatkan dia. Akhirnya, orang itu dorong aku juga. Aku tak berguna. Nyaris bunuh dia. Cucu. Dia tenggelam, apa urusanku? Aku yang pertama didorong. Masih mau beralasan? Cucu sudah bilang, dulu kau yang dorong dia. Kau iri pada kecantikannya, iri pada pergaulannya. Takut dia rebut kami darimu. Matilah kau! Jiang. Jiang, kau baik-baik saja? 3 tahun lalu, kau yang dorong aku ke kolam. Kau dorong aku ke kolam. Mau tenggelamkan aku. Tapi nyaris bunuh dirimu sendiri. Cucu, Mingzhu. bilang aku berhati kejam dan mau celakain kamu. Mingzhu. Dulu kamu kan tak sengaja dorong aku jatuh. Tapi takut kamu usir aku. Makanya aku sembunyikan kebenarannya. Tapi akhirnya aku kasih tahu mereka juga sudah janji padaku akan perlakukan kamu seperti biasa. Kamu benar-benar bikin jijik. Jiang Mingzhu. Jangan makin keterlaluan. Ku Ciyun, aku dengan kalian berdua. Dari kecil sudah dekat. Keluargaku sudah banyak ambil untung dariku. Selama ini kalian perlakukan aku seperti apa? 3 tahun lalu, aku tidak mendorongnya ke kolam. Dia yang bohong. Kemarin malam juga, jelas dia yang rusak acara orang. Biar dia bisa kabur dengan lancar. Sampai korbankan nyawaku dan kehormatanku. Cukup! Cucu, jangan takut. Kami berdua akan lindungi kamu. Meski aku ungkap kebenarannya, kalian tetap tak percaya. Jiang Mingzhu. Kamu tak secantik cucu. Mereka juga tak akan mau sama kamu. Lagi pula, kamu dan cucu kan sahabat. Masa kamu tega? Lihat dia diganggu orang. Kamu tak punya hati nurani. Pergi semua dari sini. Berani lempar barang ke kami? Siapa yang kasih nyali? Iya, Mingzhu. Bukannya kamu paling suka sama Jiang dan Jiyun? Cepat minta maaf. Turun! Turun! Sekarang aku perintah kamu. Sujud minta maaf pada kami. Asal kamu sujud dan mengaku salah, kami bisa maafkan. Lucu sekali.
Kalian yang hampir bunuh aku, sekarang malah balik menyalahkan? Korban disuruh minta maaf? Mingju kok bisa bilang begitu? Kamu kan sekarang baik-baik aja. Masa bilang kami mau celakain kamu? Oke. Aku minta maaf. Sudah kubilang, sujud. Ini cara aku minta maaf. Ini cara aku minta maaf. Jiyun sakit nggak? Mingju kok bisa kayak gini? Tadi malam Jiyun cuma sentuh kamu pakai tongkat. Kok pukul sekeras ini? Dia mau bunuh aku. Aku cuma tanpa dia sekali. Sudah sangat baik hati. Jiang Mingzhu, cepat minta maaf ke kakakku. Jiyang, Kamu gila, ngapain? kamu cuma punya kami bertiga. Kalau kamu terus semaumu, tidak takut kami putus hubungan? Aku malah ingin putus. Ingat siapa pamanku. Dia orang terkaya Huaguo. Dua tuan muda keluargaku, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, aku putus hubungan dengan kalian. Dan tolong ke depannya, jangan datang ke rumah Jiang lagi. Selain itu, jangan sentuh aku lagi. Aku sudah bertunangan. Bertunangan. Jiang Mingzhu, kita sudah kenal lama, aku tak pernah dengar. Kamu punya tunangan. Di Lancheng, siapa yang tak tahu, kamu pengikut kami. Aku tahu. Mereka sibuk merawatku, mengabaikanmu. Tapi jangan bohong begitu. Tunanganku lebih baik. Ratusan kali lipat. Dulu aku kecil dan bodoh. Sekarang mataku terbuka. Ada yang lebih baik? Mana mungkin tertarik pada kalian? Baik, kalau berani, panggil tunanganmu. Hadapi langsung. Kurasa, dia tak punya tunangan apapun. Tunanganku dia. Shu Mama, Nona, semuanya sudah siap. Shu Mama, untuk apa kau bawa tong sampah? Ternyata Nona Bai hidup sangat nyaman di keluarga kami. Sampai tak kenal ini. Ini Bai Chu. Ini tong sampah yang kau bawa 4 tahun lalu. sudah rusak begini. Kenapa dikeluarkan? Sekarang bawa barangmu. Pergi dari sini. Mingju, kita kan teman baik. Teman pasti pernah bertengkar. Tak perlu sampai begini. Pergi. Kita bertemu di kampus Lancang. Kau bilang yatim piatu dan miskin. Kutolong dan jadikan sahabat. Sudah 4 tahun. Kebaikanmu kuingat. Memang harusnya. Semua yang kau pakai, bahkan uang sekolahmu, semua ku bayar. Cucu, jangan takut, aku lindungi kau. Karena kalian suka dia, bawa dia pergi. Keluarga Jiang sangat kaya. Dia pakai uangmu, kenapa? Shu Mama, Mau apa lagi? Nona sudah hitung. sudah ku hitung kasar. Bai Cucu selama 4 tahun ini, menghabiskan 5,88 juta dariku. Kok bisa sebanyak ini? Demi persahabatan kita belasan tahun, ku hapus nolnya untuk kalian. 5,8 juta. Kalian berdua, siapa bayar untuknya? Mingzhu, aku tak sangka kamu mata duitan. Saat tak bicara uang, kamu bilang cuma sedikit uang. Aku bicara uang, kamu bilang aku mata duitan. Harusnya sudah kusadari, di matamu berdua, apa kulakukan selalu salah. Mingju, persahabatan kita mana bisa diukur pakai uang? Nona cucu. Perkataanmu agak memaksa moral. Nona kami baik hati menampungmu, biarkanmu tinggal di keluarga Jiang. Makan, tinggal, pakaian, uang sekolah, ini tak kusebutkan dulu. Tapi uang sakumu selalu minta dari Nona kami ya. Yang tahu, bilang kalian sahabat. Yang tak tahu, kira Nona kami ibumu. Kamu, Perkataan ini sudah lama ingin kukatakan. Dulu kau yang lindungi dia, sekarang kau sudah sadar. Napas ini harus kukeluarkan. Berhenti mengganggu. Kesabaran ada batasnya. Siapa peduli kesabaranmu? Aku mau uangku kembali. kalau tinggalkan si bodoh Jiang Mingzu, mana bisa hidup senang begini? Mingzu, semua salahku. Sudah 4 tahun aku di sini. Sudah anggap ini rumahku. Kumohon, jangan usir aku dari rumah. Boleh? Kau berani? Tak tahu malu begini? Bai Cucu, ini rumahku. Jangan kira karena 4 tahun di sini,
lalu jadi rumahmu. Cucu! Jiang Mingzhu, kau keterlaluan. Berani-beraninya kau sakiti cucu. Dia anggap kau keluarga. Aku tak menyangka. Kau orang tak berperasaan. Kadang, aku curiga. Dia kasih guna-guna pada kalian. Cucu! Dia tak terima kau, kami yang terima. Benarkah? Terima kasih, Jiang. Ngomong-ngomong, Jiang dan pamannya, keluarga mereka lebih terhormat. Di depannya, keluarga Jiang tak ada artinya. Cucu jangan sedih. Uangnya ku bayar untukmu. Jiang Mingzhu, harus sampai segitunya hubungan kita? Jangan lupa, siapa paman saya? Kalau sakiti paman kami, meski keluarga Jiang sekaya dan sehebat apapun, kalian akan celaka. Kalian berdua lebih baik hormat sedikit. Nona kami bukan orang sembarangan. Kalau paman kalian memang hebat, 5,8 juta ini. Pasti bisa dibayar kan? Masa sampai mempermalukan? Paman dan keluargaku? Kamu! Jiang, tak perlu berdebat lagi. 5 juta ini anggap tebusan untuk persahabatan 10 tahun kita. Tunggu. Ingat 10 hari lagi, datang ke acara pertunangan saya. Masih mau pakai tunanganmu untuk ancam saya? Wajahmu jelek begini. Mana ada pria mau? Saya sarankan, jangan muncul lagi di depan saya. Ci, Nanti, ekspresi mereka pasti menarik. Cucu, tenang saja. Dia takkan bisa lepas dari kami. Kita biarkan dia beberapa hari, nanti dia pasti merengek minta balik. Kita suruh dia berlutut minta maaf padamu. Sebenarnya Mingzhu tidak jahat, hanya agak manja saja. Cucu, dia nyaris membunuhmu dulu. Masih kau bela dia? Kau benar-benar gadis paling baik di dunia. Paman kecil, bagaimana mungkin dia ada di sini? Jangan-jangan Ji Yun, lihat apa? sepertinya aku melihat. Bukan apa-apa. Pasti aku salah lihat. Paman kecilku, mana mungkin ada di sini? Ayo cucu, kuantar kau ke keluargaku. Ayo, Shu Mama. Bai Chu, rapikan kamar yang pernah dia tinggali. Sumbangkan semua barangnya. Mingzhu, Kau, aku Qin Mechu. dia Cimu Chu. Tunanganku. Kenapa tak ada yang kasih tahu? Tampannya luar biasa. Ada masalah denganku? Tidak. Tidak ada. Begitulah kejadiannya. Dulu aku belum mengerti. Kedepannya akan kujalani perjanjian pertunangan kita. Jika kau tidak keberatan dengan kelakuanku yang bodoh dulu. Dan tidak menolak. Karena dulu aku selalu mengikuti kedua keponakanmu. Aku bersedia bertunangan denganmu. Mana mungkin aku menolak? Tidakkah kau merasa wajahku jelek? Bagiku kau bersinar. Di mataku, kau adalah Mingzhu tercantik. Mengenai pertunangan, jika memungkinkan, ku harap kita langsung menikah. Ayo. Aku cepat nikah kilat. Gak cepat. Janji nikah kita sudah belasan tahun. Lagi pula kau sudah putuskan. Akan tepati janji nikah. Lebih cepat lebih baik. Kenapa bilang gitu? Biar kakekmu tenang. Kau tak sendiri lagi. Ada yang merawatmu. Sebenarnya, bertahun-tahun ku tunggu hari ini. Benar juga. Pokoknya pasti nikah juga. Nikahan kita. 10 hari lagi. Oke. Ingat, harus undang kedua keponakanmu. Aku tunggu mereka. Panggil aku bibi kecil.
Mingju kali ini berani. 10 hari tak kontak kami. Mungkin cari cara tutupi bohong tunangannya. Jangan buru-buru. Kita biarkan dia beberapa hari. Aneh banget. Om kecil seusia ini. Masih main nikah kilat. Nikahan ini tiba-tiba. Dengar om kecil, tunggu bibi kecil lama. Akhirnya dia setuju. Buru-buru nikahi dia. Tak disangka. Yezo yang hebat. Ternyata sangat romantis. Tak tahu dia suka diam-diam lama. Dan yang buru-buru dinikahi. Siapa sih? Aku tahu. Baru lewat lobi hotel. Dengar manajer lobi bilang, pengantin juga dari Lanceng. Namanya Jiang. Jiang Mingzhu. Apa? Mustahil kau bohong. Kau ngapain? Gila ya. Tak mungkin. Bagaimana mungkin Jiang Mingju, orang yang disukai paman kecilku puluhan tahun? Aku juga rasa tak mungkin. Di Lanceng, siapa yang tak tahu? Dia pengikut kami berdua. Mana mungkin hatinya untuk orang lain? Seperti paman kecil kalian yang penting. Mana mungkin suka seseorang yang mulutnya penuh bohong. Gadis jelek lagi. Pasti nama sama kebetulan. Pasti bukan Xiao Meizu yang kami kenal. Benar. Orang seperti dia. Mana pantas bersama paman kecilku? Selanjutnya, mari sambut cinta seumur hidupku. Dan satu-satunya pemeran utama wanita dalam hidupku, Jiang Mingzhu, tampil. Ini bagaimana mungkin? Ini tak mungkin. Bagaimana mungkin? Aku kenal Jiang Mingzhu 4 tahun. Dia sama sekali wanita jelek tak rapi. Mana mungkin seorang cantik? Sayangnya, akulah Jiang Mingzhu. Yang baik hati tapi bodoh itu. Chou Meishu yang menafkahimu 4 tahun. Kamu jelas wanita jelek. Plastik. Kamu pasti operasi plastik. Plastik di mana? Selesai dalam 10 hari. Wajahku sekarang, ini wajah asliku. Soal aku selama ini, kenapa jadi begitu? Tanya saja. Dia di sampingmu. Mingzhu dia demi kita. Mingzhu, Mingzhu. Mingzhu lihat aku. Aku. Ayo pergi. Hari ini tak bisa ngobrol dengan Mingju lagi. Kak, kamu bilang kita hari ini mau cari Mingzhu? Nggak usah. Sekarang banyak yang suka dia. Dia tak butuh kita temani lagi. Kamu Aku Mingzhu. Kamu kok bisa? jelek ya? Kenapa jadi begini? Tentu demi kalian. Kita. Mereka dekati aku. Cuma karena wajahku. Asalkan aku dandan begini. Mereka tak akan mengejar aku. Begini. Kita bisa terus bersama. Mingzhu aku. Dan aku yakin, bagaimanapun aku, kalian berdua akan selalu suka aku ya? Ya kan? Siapa sangka. Lama-kelamaan, kalian malah lupa. Untuk siapa aku jelek-jelekan? Wajah asliku saja lupa. Gak apa-apa. Mereka buta. Tak lihat baikmu. Tapi di mataku, bagaimanapun kamu, paling cantik. Ayo lanjutkan pernikahan. Paman, jangan nikahi dia. Dia tak cinta padamu. Cintanya pada kami. Dia tak cinta padamu. Cintanya pada kami. Gu Jiyun, kamu gila. Paman! Kamu sudah dengar katanya. Demi kami bersaudara. Rela tampil buruk bertahun-tahun. Ini bukan cinta? Benar. Meizu bersamamu. Nikah denganmu. Untuk kesal kami. Dia cuma mau pakai kamu. Balas dendam pada kami. Dia benci kami tinggalkan dia. Pilih cucu. Ya, Paman. Mingzhu dia selalu cemburu. Sehebat Anda. Jangan jadi alat dendamnya. Siapa kamu?
Aku teman Jiyun dan Jiyang. Hari ini sengaja... Kamu apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Paman! Aku tak undang orang sepertimu ke pernikahanku dengan Mingju. Oh ya, cucu teman terbaik kami. Kami bawa dia masuk. Bawa dia masuk lalu Mingju tak suka. Buang saja. Paman, suruh pengawalmu pelan. Cucu tubuhnya lemah. Dia tak tahan ini. Sudah aku bilang, wanita ini tak cintaimu. Kak, Maksudmu wanita ini? Ganti sebutanmu. Panggil Bibi. Ganti sebutanmu. Panggil Bibi. Jiang Mingzhu, kamu puas? Rencanamu sukses. Sejak kecil, Paman tak pernah pukul kami. Kamu gunakan siasat pecah belah, kamu menjijikkan. Tak dengar, Mucu? Sekarang aku bibi kalian. Kau berani sebut namaku? Kau, Paman! Kau ada kelemahan di tangannya. Dia ancam kau, suruhmu sandiwara dengannya. Aku dan Jiang, berubah hati ya. Jiang Mingzhu, berhenti. Kami tak cintaimu. Kalian pikir kini seluruh Wagua siapa bisa ancam aku? Maksudmu? Buka lebar mata, lihat jelas. Apa ini? Ini tak mungkin. Ini tak mungkin. Jiang Mingzhu, sungguh jadi bibi kami. Ini tak mungkin. Dengar jelas. Aku dan paman kalian. Bukan palsu, bukan sandiwara. Kami suami istri sah. Jiang Mingzhu, kok bisa sembarangan begitu? Baru 10 hari, kau sudah ganti hati dan nikah dengan pria lain. Kau... Rupanya istri kecilku tak suka dua keponakanku. Panggil orang. Bawa mereka pergi. Apa? Lepaskan aku. Paman kecil, kami kan keponakan kandungmu. Bukannya kurang baik? Tidak apa. Di sini, yang penting kau senang. Paman kecil, jangan begitu. Bawa pergi. Lepaskan paman kecil. Kakak! Mingju, ingat ini. Aku berbeda dari mereka. Di hatiku, kau selalu yang pertama. Sudah malam. Selanjutnya, jangan-jangan dia mau itu? Tidurlah, Kau tak mau itu? Mingju. Aku tak akan paksamu. Lakukan hal tak suka. Orang ini, kenapa selalu baik padaku? Tidurlah. Nona sudah bangun. Tadi malam Nona dan suami. Mana dia? Suami sedang urus kerabat yang menyebalkan. Kerabat yang menjengkelkan. Mucu, mereka kan anak kakakmu. Masa di depan umum, kau usir mereka dari pestamu? Tapi ya tak apa. Kakakmu ini bukan orang yang suka hitung-hitungan. Hari ini aku sengaja bawa mereka untuk minta maaf padamu. Paman, maafkan kami. Kami tak seharusnya mempermalukanmu di pesta pernikahan. Inilah pria terkaya di seluruh Wagua. Dia tak cuma kaya, tapi juga muda dan tampan. Dibanding dia, saudara keluargaku tak ada apa-apanya. Kalau saja aku bisa merebutnya dari Jiang Mingzhu, membuatnya seperti saudara keluargaku yang tergila-gila padaku. Mereka kan keponakanmu sendiri. Masa kau demi Mingzhu? Dia bukan anak-anak. Dia istri sahku.
Satu-satunya nyonya keluarga Qin. Yang harus kalian minta maaf bukan aku, tapi Mingzu. Kecuali kalian bisa dapatkan maafnya. Kalau tidak, jangan datang lagi ke sini. Ini Diam saja apa? Cepat minta maaf pada Jiang Mingzu. Jiang Mingzu, Kau mau apa? kamu semalam tidur dengan pamanku, Ini urusan suami istri kami, bukan urusanmu. Jiang Mingzu. Tak kusangka kau begini, seorang wanita genit. kau tak hanya genit, juga hina diri. Balas dendam pada kami. Tidur dengan paman kami. Kau pikir dengan ini, kami akan peduli? Diam, Kau berani pukul aku? memang kau yang kupukul. Kalian berdua, jangan bangga diri. Suamiku orang terkaya Huaguo, tampan dan kaya. Dulu ku ingat persahabatan kecil, hingga kalian perdaya aku. Sekarang aku sadar, menikahinya keberuntunganku. Bukan hina diri. Dia lebih tua 6 tahun. Soal apa lebih tua? Tua lebih sayang. Justru kalian berdua, tak ada bandingnya dengan rambutnya. Kau, Jangan marah padanya. Dia sengaja bikin kita marah. Buat kita cemburu pada paman. Jangan terjebak. Jangan dia pikir kita masih peduli. Kak, kau lebih pintar. Jiang Mingzu, jangan repot-repot. Meski kau penuh tipu daya di hati kami, Shoshu yang utama. Kau tak bisa ganti. Dulu tak pernah merasa begitu. Keduanya sangat bodoh. Tak, aku sudah bibi mereka. Aku tak bisa turun level mereka. Oke. Aku tahu tak akan pernah gantikan cucu kalian. Lalu, di mana cucu kalian? Kenapa tak selalu ikut kalian? Kau kurung cucu di mana? Aku tak mengurungnya. Menurutku, dia sekarang mungkin sedang. Menurutku, dia sekarang sedang merayu suamiku, paman kecil kalian. Kau fitnah. Cucu bukan begitu. Cucu di hati kami paling baik dan paling polos. Paling baik, gadis paling polos. Bisa buat hubungan kami bertiga jadi seperti ini. Tak ada yang lebih paham dia dariku. Dia suka merebut barangku. Dulu kalian berdua, sekarang suamiku yang terkaya di Huaguo. Xiao Meiju, dengar. Jangan nilai cucu. Dengan hatimu yang serakah. Shishibeda darimu. Benar atau salah? Kalian berdua ikut aku turun? Lihat saja nanti tahu. Paman kecil! Paman kecil! Kau sakiti aku! Ya, begitu. Pria suka wanita lemah. Wanita lembut. Takkan suka. Xiao Meiju si bodoh. Paman. Sebenarnya, aku sahabat Mingzu. Usia kami serupa. Aku bisa seperti dia. Kau tak pantas. Cucu. Jiyun, Jiyang, kenapa kalian datang? Lihat, sudah kuduga dia menggoda paman. Jiyun, Jiyang, kenapa kalian datang? Mingzu, aku tak mudah tergoda. Hanya kaulah yang bisa menggodaiku. Apa maksudmu? Ada orang lain di sini. Jiang Mingzu, kenapa kau dapat semua yang baik? Kali ini lagi, Kau benar-benar ingin menggoda paman? Jiyun, aku tak ingin menggoda paman kalian. Ini semua untuk kalian. Untuk kita. Aku cuma mohon pada paman. Semoga dia tak lagi menekan kalian karena Mingzu. Aku anggap dia sesepuh. Tak kuduga. Dia malah terhadapku. Jangan fitnah suamiku. Mingzu, kau cuma mau bela suamimu. Ini kenyataan. Cucu, jangan nangis. Kami akan beri keadilan untukmu. Paman, cucu kekasih kami. Jangan perlakukan dia begitu di depan kami. Kalian berdua, bodoh tak berotak. Dan kau si munafik. Ku hajar kau. Mingzu, jangan marah-marah. Aku dan Mingzu sudah nikah. Hanya dia di mataku.
Kau wanita rendahan. Tak layak kulihat. Paman! Pria suka bohong. Bilang tak suka. Tapi di belakang kami, bagaimana dia perlakukan cucu? Nona Bai. Sebelum masuk, pernah lihat ruang kerja ada CCTV. Mau kulihatkan? Untuk keponakan kulihat. Paman, perlihatkan rekamannya. Lihat kau menyangkal. Jiang, tak usah. Ku tak mau kalian susah. Karena berselisih dengan om kecil. Cucu, jangan sakiti dirimu seperti ini. Ji yang benar. Kau butuh keadilan. Dan dia harus minta maaf. Dua bodoh ini, mereka tak boleh lihat rekaman. Kalau tidak, wajah asliku akan ketahuan. Oh iya, Cucu. aku sesak napas. Kau kenapa? Cucu, Pura-pura lagi. Ji Yang, panggil dokter, cepat. Jiang Mingzhu. Jika terjadi apa-apa pada cucu, kau akan kuhukum. Coba saja. Dokter, bagaimana keadaannya? Selamat, pacar Anda sudah hamil 1 bulan. Apa? Ini... Apa yang terjadi? Berani-beraninya kau sakiti cucu. Kak, aku tidak. Dulu kita sudah sepakat, cucu yang pilih sendiri. Aku tak pernah sentuh dia. Lalu anak di perutnya ini, dari mana asalnya? Tai Cucu. Jelaskan. Anak dalam perutmu milik siapa? Sudah kukatakan, sahabatku ini tak sesederhana itu. Sambil menggantung kalian, diam-diam, sudah goda banyak, lebih berkuasa. Jiyun, dengarkan aku. Apa Nona Bai prianya banyak? Tak tahu ayahnya siapa. Makanya pura-pura pingsan. Mudah kami panggil dokter. Bai Cucu, jangan-jangan tak sadar hamil? Sayang berani tipu kami. Jiyun, Jiang, dengarkan aku. Aku juga dirugikan. Pikiranku selalu sederhana. Mana mungkin begini? Shu Mama. Bai Cucu, masa kau kira pura-pura pingsan? Bisa hindari cek CCTV? Lihat baik-baik. Apa aku ganggu dia? Atau dia goda aku? Palsu. Ini pasti Paman dan Jiang Mingju. Mereka yang palsu, mereka mau fitnah aku. Pamanku mau serang kamu. Semudah bunuh semut. Ngapain susah? Buat palsu mudah ketahuan. Lainnya boleh. Tapi kau bohongi kami, tidur dengan pria lain, lalu hamil. Anggap kami apa? Atau maksudmu, kami harus terima sisa? Mingju. Mingju, tolong aku. Cepat katakan, mau bilang atau tidak? Mingju, Mingju. Mingju, izinkan aku pulang ke Jiang. Vilamu itu kan kosong tak dihuni. Mingju, Mingju. Biarkan aku pulang. Apa yang terjadi padanya? Mungkin hidupnya sengsara. Kakak beradik itu, kalau sudah tak suka, apapun yang dulu disukai, dibuang seperti sampah. Aku beda dengan mereka. Kalau aku cinta seseorang, selalu baik padanya. Tapi kita baru kenal. Nona Tuan, makan apa malam ini? Dasar mulut tak tahu waktu. Makan terus, disuruh makan. Pergi. Keluarga gue tak terima orang sepertimu. Jiyun, Jiang, dengarkan aku. Kalau kalian peduli dengan anakku ini, aku besok bisa gugurkan dia. Lalu, aku akan tetap jadi cucu murni yang kalian suka. Tidak tahu malu? Aku sudah hidup lama. Pertama kali lihat orang macam kamu. Saya yang kecil tak malu. Kalian berdua sih. Buat hal ini. Dan Mingju. Dan paman kecil kalian berantem. Bodoh! Jiyun, Sudah sakit?
Kau tipu aku dan Ji Yang 4 tahun. Kami bersaudara, kau permainkan. Buat kami dan Ming Ju renggang. Aku tak akan lepaskan kamu. Ayo! Mau bawa aku kemana? Mau apa? Mau apa? Dulu! Di sini. Kau mau bunuh Ming Ju. Lalu sengaja terjun tuduh dia. Pisahkan kami. Aku tidak. Masih berani bantah? Karena kamu, kami dan Ming Chu sampai begini. Sakit hati dia. Dia tinggalkan kami dan nikahi paman kecil. Aku lukai hati Ming Ju. Kalianlah. Kalian. Mudah saja. Terhasut omongan orang. Tinggalkan pacar kecil. Untuk aku. Bahkan rela dia mati. Kalian tergoda kecantikanku. Rendahkan dia, benci dia, Jiang Mingju rela jelek untuk kalian. Kalian sendiri yang tinggalkan orang paling peduli. Tidak. Ming Ju peduli kita. Asal kita minta maaf, dia pasti kembali. Sekarang dia bersama orang terkaya lanceng. Di hadapannya, layakkah kalian? Diam. Tolong. Tolong. Aku tak bisa berenang. Kamu suka pura-pura tenggelam, kan? Tolong. Tinggal di air selamanya. Kali ini Ming Chu tak akan selamatkanmu. Tunggu mati. Tolong. Untung aku bisa berenang. Dulu cuma mau berpura-pura. Tak bisa berenang. Lalu dibawa air. Manfaatkan untuk cekik Jiang Mingju. Jiang Mingju. Buat aku pura-pura mati. Untuk hindari dua saudaraku. Kalau kamu tak menikahi Qin Mucu. Posisi Nyonya Qin mestinya milikku. Ming Ju, Ming Ju. Ming Ju, aku tahu salah. Aku datang minta maaf. Pergi. Ming Ju, aku tahu kau tak cinta pamanku. Dia terlalu tua. Akulah yang cocok untukmu. Aku sudah menikah, menurut aturan. Ku Jiyun, kamu harus panggilku Bibi. Itu tak penting. Asal aku di hatimu. Meski menikah, bisa cerai. Apa peduli masalahmu? Ku Jiyun, kau kira kenapa? Semua orang akan tetap menunggumu? Kau tak jijik padaku, tapi aku jijik padamu. Kalian berdua bersaudara, setiap kata yang diucapkan, setiap sentuhan, membuatku jijik. Ming Ju, aku tahu salahku. Maafkan aku ya. Kita tak bisa kembali. Aku tahu salahku. Maafkan aku ya. Ku Jiyun. Mingju adalah bibi mudamu. Hormati dia. Kalau tidak, aku tak jamin. Bisnis keluargaku tak akan bermasalah. Paman muda, kamilah keluargamu. Ming Ju sebenarnya kekasihku dan Ji Yang. Bagaimana kau bisa merebutnya? Pertama, aku dan Mingju sudah menikah. Kamilah keluarga. Kalianlah orang luar. Kedua, kalian sendiri yang tak menghargai. Mendorong Mingju ke sisiku. Terakhir, Meizu memiliku. Kau dan Ji Yang hanya kalah dariku. Tak memalukan. Ayo pergi. Jom mama memasak sup untukmu. Baik, Ming Ju. Aku mohon padamu. Jangan tinggalkan aku. Maafkan aku ya. Kau tahu, aku orang yang bangga. Aku tak pernah tunduk pada siapapun. Tapi untukmu, aku rela berlutut. Kumohon maafkan aku ya. Sejak kecil kita janji bersama selamanya. Dulu yang paling kau sukai adalah aku dan Ji Yang. Semua ini sudah kau lupa? Mingju. Ming Ju, aku tahu kau masih sayang padaku. Ayo pulang bersamaku. Ji Yang setiap hari demi kamu selalu mabuk-mabukan, tak bisa dihentikan. ternyata aku sangat penting bagi kalian. Kami tak bisa tanpa kamu.
Lalu dulu, mengapa demi bayi cucu? Kau kirim aku mati? Ku Jiyun, kau pikir berlutut, aku bisa maafkanmu? Dengarkan, seumur hidup takkan ku maafkan kalian. Mingju, tengoklah aku akan berubah. Penjaga! Seret Tuan Muda itu keluar. Lepaskan aku! Oh ya, kau dan Ji Yang jangan datang lagi. Keluarga Qin tak menerima kalian. Jika ku ketahui, kau masih mendekati Mingju. Keluargaku hampir bangkrut. Paman, jangan begitu! Paman! Mingju, kami benar-benar menyesal. Cepat kembali ya. Kak, apakah Mingju mau maafkan kami? Sudah kuduga, kami sudah melukai hati Mingju. Kami pantas mati, pantas mati. Mengapa dulu aku begitu kejam? Aku malah percaya kebohongan bayi cucu itu. Mingju. Mingju. Aku tahu salah, Mingju. Aku salah. Ciang. Katanya, putra kedua keluarga Gumabuk jatuh dari balkon, kakinya patah. Kupikir ini karma. Siapa suruh mereka berdua dulu selalu menyusahkanmu? Kakinya patah. Ya, katanya jatuh dari lantai 3. Tak bisa sembuh. Nanti jadi pincang. Nona, jangan lemah hati. Lagi mau menjenguk? Jo Mama, tenang saja. Aku sudah sadar. Dalam hidupku, tak akan ada mereka lagi. Ya. Hidupmu nanti hanya untuk suamimu. Dia sengaja menyingkirkanku hari ini, mengajakmu ke hotel di Hau. Bukan kencan. Mungkin urusan penting. Urusan apa lagi? Kamu tak tahu. Suamimu itu? Dia kenapa? Nona, kamu harus ingat, dalam hidup ini, bertemu orang yang tulus padamu. Susah sekali. Bantu aku urus seseorang. Uang ini semuanya untukmu. Siapa? Jiang Mingzhu. Mengerti. Lakukan seperti kataku. Orang jahat pantas dapat balasan. Yang dialami Mingzu malam itu akan kusia-sia padanya. Kalian gila. Kusuruh kalian sakiti Jiang Mingzhu. Bukan aku. Jangan kira aku tak tahu. Komejo sekarang, istri Chin Mucu. Kenapa kamu mau kami mati ya? Lagi, Chin Zong sudah siap. Kami disuruh menyambut kamu. Lepas. Dan jangan kira lama-lama aku lupa kamu. Yang rusak tempatku dulu, kamu kan... Aku... Sayang kuat ya. Kejar. Jiang Mingzhu. Jiang Mingzhu. Jiang Mingzhu, tolong aku. Jiang Mingzhu. Jiang Mingzhu. Ji Yun, Ji Yang. Kalian cinta padaku. Kalian datang selamatkan aku kan? Kamu pura mati saja. Kamu berani sakiti Jiang Mingju kami. Aku tidak. Dia suruh orang sakiti aku. Dia mau balas dendam. Kamu berani di depan kami beralasan kan? Kubunuh kamu. Kubunuh kamu. Bunuh. Sudah aku katakan berhenti. Kenapa tak lepaskan aku? Mati! Jiang. Kak, aku paham sekarang. Salahku, kita sendiri yang salah. Hampir bunuh Jiang Mingju. Bunuh Jiang Mingzhu. Kubunuh Jiang Mingzhu. Jangan dia sakiti Jiang Mingju. Jiang.
Jiang Mingzhu. Aku datang. Jangan sakiti Mingzhu lagi. Lepaskan. Semua gara-gara kau. Membuat kami dan Mingzhu. Sampai seperti ini. Tak ada yang bisa menghentikanku. Membunuh Jiang Mingzhu. Tak ada yang bisa menghentikanku. Membunuh Jiang Mingzhu. Perutku. Jiyun. Mingzhu. Kaukah itu? Apa kau maafkan kami? Kami datang mencarimu. Mingzhu, buka penutup matamu. Mau apa kau? Kita sudah menikah. Aku belum menyatakan cinta. Yang ingin kukatakan, pernikahan kita bukan paksaan bagiku. Juga bukan terpaksa. Tapi sudah kutunggu lama. Akhir bahagia. Mingzhu, kau selalu gadis favorit kami. Janji kelingking. 100 tahun tak berubah. Dulu sekali, sejak kita bertunangan, aku sudah suka padamu. Tapi rasa suka ini berubah seiring waktu. Menjadi cinta mendalam. Tapi aku tak ingin mengikatmu. Jadi aku hargai pilihanmu. Selalu di sampingmu. Mingzhu, sudah lama aku menunggu. Bodoh. Percayalah padaku. Kau akan menjadi satu-satunya mawar. Meski aku tak percaya pria lagi. Tapi, kalau beri kau satu peluang, Tuan Qin,